Saya mau ke Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Saya baca di tweet Anda termasuk orang yang mengatakan protes-protes anti pada Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja udah baca belum? Anda melihat bahwa mereka yang selama ini nolak Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya belum baca ya? Pertama, saya tidak pernah mengatakan itu sebetulnya, walaupun saya cenderung pro terhadap undang-undang ini. Saya mungkin ingin masuk ke latar belakang dulu ya, kenapa kemudian saya menganggap bahwa undang-undang ini penting. Yang pertama adalah kalau kita baca atau lihat ya pidato-pidato Presiden Jokowi bahwa undang-undang ini dimunculkan terutama adalah untuk mengejar atau mewujudkan Indonesia maju di 2045, di mana kita menjadi negara maju dan pengangguran nyaris atau mendekati 0% dan seterusnya dengan kondisi ekonomi sebagaimana negara maju. Kenapa itu muncul? Karena memang kondisi kita saat ini tidak terlalu ideal dari sisi ekonomi. Dalam survei-survei SMRC misalnya terutama di masa pandemi COVID-19 ini kita menemukan ada sekitar 70-80% warga yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi sekarang di tingkat rumah tangga maupun nasional itu jauh lebih buruk atau lebih buruk dibanding sebelum masa COVID-19 atau dibanding dengan tahun lalu. Itu keadaannya. Yang kemudian yang kedua, saya kira ini yang ingin diselesaikan oleh salah satunya oleh Omnibus Law, dan kondisi ekonomi yang memburuk itu ya memang apa salah atau sarana utamanya untuk melakukan perbaikan adalah kita harus tentu saja membuka lapangan kerja dan seterusnya, membuka iklim usaha lebih bersahabat kepada para Investor. pengusaha, investor dan seterusnya. Dan salah satu persoalannya seperti yang selalu dikemukakan adalah soal izin usaha. Kita juga menemukan di dalam survei-survei SMRC ketika kita tanya kepada publik, ada 22% warga yang mengaku pernah melakukan proses perizinan usaha, 45% diantaranya menyatakan proses itu sulit, dan khusus untuk masalah UMKM itu lebih besar lagi orang menyatakan sulit, yaitu 53%. Hal yang ketiga adalah soal yang ingin diadres saya kira oleh RUU ini adalah atau undang-undang ini adalah soal ketenagakerjaan, soal pengangguran dan seterusnya. Kita baca misalnya data-data setiap tahun ada 6 sampai 7 juta penganggur misalnya, dan kemudian ada tambahan tenaga kerja sekitar 2 sampai 3 juta setiap tahun. Itu yang ingin diselesaikan. Menyelesaikan itu ya tidak ada cara lain selain yang memang harus membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Lalu kemudian kita kembali kepada survei SMRC, kita menemukan kita ada survei pada akhir Juli 2020 ini, kita menemukan di masa COVID ini ada 15,2% warga yang menyatakan di PHK di masa COVID. Sebelumnya bekerja, kemudian di masa COVID di PHK. 15% itu kalau kita tarik dari angka absolut warga yang kita survei, yaitu yang 17 tahun dan sudah menikah, 17 tahun ke atas dan yang sudah menikah itu sekitar 190 juta, itu artinya ada 29 juta orang Indonesia yang tiba-tiba tidak punya pekerjaan di dalam 3 bulan COVID. Kita bisa bayangkan sekarang ini kalau kita lakukan survei. Jadi latar belakangnya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mengkritisi bahwa kenapa undang-undang ini dikebut atau di masa COVID justru undang-undang ini disahkan, justru menurut saya dilihat dari data-data itu dan dilihat dari latar belakang kenapa undang-undang ini diusulkan oleh pemerintah, justru di masa ketika pandemi semacam ini, di masa ketika ekonomi kita berlipat-lipat masalahnya, Ya. itu justru berlipat-lipat pula urgensi untuk ini. Nah, kemudian hal kedua yang ingin saya Maaf, sampaikan maaf, saya masuk. potong. Saya ingin sekali bertanya begini, karena Anda juga berasal dari lembaga survei. Ketika memang dari semua hasil survei Anda membutuhkan lapangan pekerjaan, perizinan yang berbelit-belit, ketika ini dijawab oleh Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, mengapa aksi penolakannya besar? Ya, menurut saya memang ya saya kira salah satunya adalah karena saya berdiskusi dengan teman-teman. Haris Arhar kan teman saya juga dan teman-temannya adalah teman saya juga. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang melakukan penolakan itu, dan menurut saya sejauh ini keberatan mereka ketika saya membaca bab per bab di dalam undang-undang ini, banyak sekali saya menemukan ketidaksinkronan antara
kritik mereka dan apa yang ada di dalam undang-undang ini. Misalnya tadi soal Ya itu masyarakat. tadi yang saya tanyakan, berarti yang selama ini kritik, jangan-jangan belum baca, itu kan yang tadi Anda bilang Mungkin. Misalnya dalam soal adat tadi ya, soal masyarakat adat. Saya temukan misalnya di pasal-pasal di bagian tentang perkebunan, pertanian, perikanan dan seterusnya. Itu saya menemukan bahwa di situ secara detail disebutkan bahwa tidak boleh mendirikan usaha di atas tanah adat, tanah ulayat begitu, kecuali dapat izin dari masyarakat adat setempat. Itu eksplisit di dalam undang-undang. Tapi kalau kawan-kawan menyatakan itu merugikan masyarakat adat, saya tidak menemukan itu di dalam undang-undang ini. Secara umum saya melihat bahwa undang-undang ini memang kalau kita baca itu memang berusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dengan memberi kesempatan kepada warga untuk berusaha. Sekarang ini kita punya masalah ekonomi, menurut saya negara tidak akan mungkin menyelesaikan persoalan ekonomi ini sendirian. Dia membutuhkan keterlibatan warga. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kan ada batasnya, insentif dan seterusnya itu ada batasnya. Negara tidak mungkin terus-menerus memberikan itu kepada warga. Butuh ada keterlibatan warga secara mandiri untuk menyelesaikan ekonomi pribadinya masing-masing. Ya. Dan RUU ini memberi ruang pada itu menurut saya. Bagaimana dengan kecemasan kalau semua izin ditarik ke pusat dan tidak lagi memberikan pendelegasian kewenangan pada pemerintah daerah, maka kita akan kembali ke zaman Orde Baru, semua ditentukan oleh pusat, daerah hanya sekedar mengamankan apa yang menjadi kepentingan pusat. Saya tidak menemukan itu, Mbak Rosi, di dalam bacaan saya ya, sependek pengetahuan saya, bukan ahli hukum tentu saja, tapi sepanjang pembacaan saya dalam beberapa hari ini ketika itu disahkan, saya tidak menemukan semangat pengembalian ke pusat itu. Justru peran-peran daerah misalnya menentukan tata ruang misalnya itu masih dimiliki oleh peran daerah. Penentuan upah minimum misalnya itu ditentukan oleh gubernur dan seterusnya. Pelibatan di fungsi pemerintah daerah itu masih ada. Bahkan yang terjadi sebagaimana penjelasan ya dari para menteri atau pihak-pihak terkait bahwa peran pusat itu adalah dia memberi izin dan itu daerah yang memprosesnya. Tapi jika pemerintah daerah tidak menunaikan tugasnya dalam proses izin, maka itu diambil alih oleh pusat. Jadi semangatnya sebenarnya menggampangkan, bukan mempersulit dan bukan sentralisasi menurut saya. Memudahkan.